Sudah semua kompak menjawab? Saya mohon pada yang menjawab salah kewajiban kita untuk saling berdoakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, idza matal ilmu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Yang pertama-tama, Hadiratul Mukarramin yang sama-sama kita cintai, kita hormati, sekaligus kita taati kebijakan-kebijakan yang ada di Kecamatan Pademangan, terkhusus kepada Bapak Camat Kecamatan Pademangan. Semoga Allah berikan kemampuan sehat walafiatnya. Amin. Semoga Allah berikan kemampuan untuk menjalankan amanah sampai selesai. Amin. Dan alhamdulillah juga Ibunda Ibu Camat juga hadir dalam rangka pelaksanaan daripada peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah. Yang sama-sama kita tahu, tadi barusan sudah disebutkan Bapak Cahyo kasih kesra kita sudah memasuki di bulan Muharram dari 1445 Hijriah menuju momentum tahun baru Hijriah dalam salah satu kalender Islam 1446 Hijriah. Yang kami hormati juga Bapak Kasih Kesra kita yang sudah luar biasa mempersiapkan salah satu rencana-rencana, salah satu daripada kader-kader untuk memasuki daripada surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya hadir di majelis taklim ini. Dan lupa juga Hadiratul Kiram wal Muhtaram, guru kami Bapak Ustadz Haji Marullah yang luar biasa. Saya tidak menyangka beliau hadir, Pak. Karena kalau secara nggak langsung ibarat pemain timnas Indonesia ketika kedatangan pemain Eropa kita sudah duluan. Tapi alhamdulillah beliau ini salah satu guru kita yang sering juga berdampingan melaksanakan daripada kegiatan rutin di Masjid At-Tawakal. Yang kami hormati juga Bapak dan Ramil ya, atau yang mewakili juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili juga saudara-saudara sekalian para kasatpel, dan pun juga sebelumnya lupa Bapak Ibu PKK yang kami cintai dan kami banggakan. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum daripada peristiwa Muharram 1446 Hijriah ini tidak terasa kita sudah memasuki beberapa
di bulan Muharram 1446 Hijriah. Saya nggak tahu Pak. Terkadang kita memang mengabaikan kalender Islam karena memang sering sekali kita momentum tahun baru lebih membanggakan tahun kalender Masehi daripada tahun kalender Islam secara Hijriah. Buktinya apa? Sering kita tanyakan, Pak, Mak, tahun baru nanti kita mau kemana? Biasanya kan begitu. Oh, di Ancol ramai Pak, atau di Monas. Itu suatu kebanggaan. Tapi mana coba lihat, ketika tahun baru Hijriah hadir, ketika diundang dengan salah satu pengajian, di situ momentumnya, momentum kecamatan, yang hadir ternyata tidak banyak. Padahal sudah lengkap disampaikan Pak Cahyo tadi bahwa makna daripada Muharram adalah suatu peristiwa bersejarah. Tidak gampang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sekalian, dengan perjuangan yang getir, dengan perjuangan yang tidak gampang untuk merubah tatanan kehidupan, memperjuangkan kita salah satunya yang hadir di sini. Untuk itu para Bapak Ibu sekalian, momentum hijrah daripada bulan Ramadan, daripada bulan Muharram 1446 Hijriah ini, marilah kita maknai bahwa sesungguhnya bulan Muharram asal kata dari kata Muharram yuharimu tahriman, yang artinya adalah suatu larangan daripada kita untuk melaksanakan suatu hal-hal yang keburukan di dalam bulan Muharram itu sendiri. Kata al-haram itu diartikan sebagai ada 4 kata di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika diciptakan oleh Allah semenjak langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah dalam 12 bulan, ada 4 bulan yang haram. Apakah itu 4 bulan yang haram? Salah satunya bulan Muharram. Maksud haram di sini adalah haram ataupun larangan ketika melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang menjanjikan akan dilipat gandakan salah satu pahala di bulan Muharram ini. Tapi mana kita terkadang lalai untuk melaksanakan daripada momentum peristiwa bersejarah di bulan Muharram ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang konon disadari ataupun tidak disadari. Berapa penduduk mayoritas Muslim di Indonesia? Penduduk terbesar peringkat dunia adalah menduduki umat Islam terbesar di dunia, yaitu Indonesia secara mayoritas. Tapi secara kualitas kita lihat seperti fakta bersejarah. Pada hari ini kita hadir beberapa segelintir saja pun itu diwakili. Padahal ini salah satu tiket menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, apabila engkau menyantuni anak yatim piatu dengan mengusap sehelai kepalanya, akan dilipat gandakan sebanyak bilangan helai rambut kepalanya. Manakala engkau menyantuni anak yatim di bulan Muharram, bertepatan dengan kejadian 10 Muharram, pun akan dinaikkan derajatnya oleh Allah selama 1 tahun. Kita buktikan mudah-mudahan yang ada di sini, baik secara kesehatan, keturunan keluarga, yang mudah-mudahan jabatan karirnya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan momentum daripada hijrah yang dimaknai oleh Rasulullah SAW pun akan mampu kita ambil petik sebuah pelajaran, kita ambil hikmah pelajaran daripada sebuah hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Dan mudah-mudahan ini awal dari sebuah perubahan kita untuk segera hijrah dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik, untuk hal-hal yang belum diridhoi oleh Allah, sehingga pada saatnya kita akan menuju perubahan yang diridhoi oleh Allah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan momentum hijrahnya Rasulullah SAW pada bulan Muharram ini, kita doakan juga kepada pimpinan kita Bapak Camat, mudah-mudahan hijrahnya beliau dari kota Jakarta menuju Cirebon akan membawakan hasil yang maksimal. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita doakan juga bersama-sama saudara-saudara kita yang hadir.
Semoga dimudahkan karir dan rezekinya, juga anak keturunannya, sehingga mampu memberikan suatu perubahan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah suatu kebersamaan. Kebersamaan ini, kata Imam Al-Ghazali, bagikan dua tangan yang untuk saling bersinergi, bukan seperti dua buah kuping yang mungkin saling berlawanan. Artinya apa? Ketika dua buah tangan kita, manakala tangan kanan kita gatal, kemudian membisikkan tangan kiri untuk menggaluh daripada dua tangan kanan. Demikian pula tangan kiri yang mengalami gatal pun kemudian mempunyai kerjasama untuk saling menggaluh. Artinya apa? Bahwa Imam Al-Ghazali memaknai sebuah kebersamaan itu penting bagi kita dalam pelaksanaan peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat, kita amati sebuah tangan. Manakala tangan kanan kita bekerja untuk menerima uang, tangan kiri pun kadang tidak merasakan iri hati ataupun dengki. Karena memang tugas tangan kiri selalu di belakang, Bapak Ibu, tangan kanan selalu di depan. Tapi tidak pernah terjadi suatu konflik secara horizontal. Mereka sama-sama memahami bahwa kita butuh hidup tanpa bantuan orang lain, bahwa kita butuh sekali hidup bersama orang lain. Kita tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain, karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Kaum muslimin wal muslimat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin mohon izin, sebelum kami melaksanakan daripada sholat jamaah, memang Bapak Kisra kita sempat berbisik ya. Ustadz Haryono mohon izin, beliau dengan mungkin sekedar agak ragu, bagaimana kalau nanti di peringatan 1 Muharram kita sama-sama ngaji ya. Nggak usah diperingati ya. Kalau memang ada yang membid'ahkan bahwa peringatan itu tidak boleh, kita intinya ngaji di bulan Muharram. Untuk apa? Untuk agar ada peningkatan kualitas keimanan kita. Karena bagaimanapun juga keimanan dan ketakwaan itulah ending daripada kehidupan kita yang nanti kita akan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mampu membedakan bahwa kita nanti layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bilang Pak Cahyo siap dengan segala kerendahan hati untuk melaksanakan daripada kegiatan taklim pada pelaksanaan daripada peringatan 1 Muharram. Karena memang tahun-tahun sebelumnya memang sudah dilaksanakan Pak Jaya. Rasanya kurang afdal kalau tingkat kecamatan ini tidak dilaksanakan. Karena orang lain, agama lain boleh bangga ya dengan pelaksanaan kegiatan hari besarnya. Kita pun begitu. Makanya yang hadir kami harapkan banyak sekali ya. Karena ini momentum bersejarah ini tidak mungkin terulang lagi. Seperti apa yang dikatakan Pak Cahyo tadi. Saya bilang, Pak Cahyo, nggak apa-apa saya siap, tapi nggak ada honornya Pak. Astagfirullah. Ini honor Pak. Ini pola pikir yang negatif. Saya jujur, di kampung saya di Kalideres banyak sekali pengajian yang saya datangi. Kalau niatnya ngaji cuma mengharapkan amplop, untuk apa Pak? Untuk apa kita hadir? Benar, saya bilang ini honor Pak. Apa kata Nabi yang saya sampaikan tadi? Idza matat ibnu Adam min qata'a amaluhu ila min salasin. Subhanallah. Ketika setiap anak keturunan Adam nanti in qata'a amaluhu, dia mati, maka terputuslah amaliyahnya. Mau ngandelin apa kita? TKD? Habis Pak. Gaji kita habis Pak, UMR kita habis Pak. In qata'a amaluhu, maka
terputuslah amalia kita. Siapa yang menolong kita? Kalau anak kita pintar ngaji, kita bisa dibantu doa. Kalau enggak, hilang dunia akhirat. Mau dibilang tidak. Qata amalu, maka terputuslah amalia kita, kecuali orang yang mendapatkan honor. Benar nggak Pak Haji? Ini saya kaitkan tadi, kecuali orang yang mendapatkan honor. Honor apa? Honor ilmu yang bermanfaat. Au ilmu yang tafa'u bihi, itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu kita yang kita gali di pondok pesantren, digali di kampung-kampung, kita belajar alif bata sampai baca metode Iqra, kemudian belajar Al-Quran sampai khotam, kita tidak amalkan karena itu ciri khas ilmu yang tidak bermanfaat, tidak bermanfaat bagi kita. Naudzubillah. Oh, jadi apa kita? Ini adalah suatu deposito kita, tabungan kita. Kita bicarakan satu ayat, dua ayat, walaupun satu ayat kita sampaikan, itulah yang akan menambah daripada di alam barzah kita, di alam kubur kita. Saudara kaum muslimin dan muslimat, yakinlah bahwa alam barzah itu ada. Yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa fitnah kubur itu ada. Yakinlah bahwa siksa kubur itu ada. Bukan sekedar retorika belaka, bukan sekedar cerita daripada tokoh alim ulama. Makanya hidup ini kalau selalu saya bilang, makan untuk mencari hidup, hidup untuk mencari makan, itu lagi salah. Yang benar makan untuk hidup, ya. Setelah hidup digunakan untuk ibadah kaum muslimin wal muslimat. Maka ketika pola pikir mindset kita seperti itu, kita tidak celaka. Maka ketika dipanggil oleh Allah, kita sudah mempunyai bekal dan persiapan secara maksimal. Akhirnya kehidupan kita bahagia dunia akhirat. Kaum muslimin wal muslimat. Yang kedua, salah satunya wa walidin salihin. Wa walidin salihinnya doa anak yang saleh. Siapa doa anak yang saleh? Ketika kita menjadi seorang pejabat aparatur pemerintah, TNI, Polri dan sebagainya, kemudian kita mempunyai keturunan, didiklah secara keturunan itu mempunyai keilmuan agama, di samping disekolahkan, bukan sekedar mampu disekolahkan di tingkat sekolah fasilitas umum, tapi juga disekolahkan di pengajian dan pondok pesantren, sehingga keluar dari gerbang pesantren mereka mampu mengaplikasikan baik secara aspek masyarakat maupun tentang bagaimana memaknai daripada sebuah agama kita dengan baik. Sehingga kelak kita dipanggil oleh Allah, kita sudah mempunyai cikal bakal tabungan. Apa itu tabungan? Minimal ya, kalau doa kita anak kita salah satu dari 5 bersaudara atau 2, salah satu saja bisa baca Fatihah, masya Allah ya. Nah, bapak mau punya kontrakan, boro-boro mau ngasih kontrakan, kerjanya pas-pasan nggak, gaji UMP kadang-kadang dicolok di ATM nggak keluar, kita terima. Bagaimana nanti kalau saya mati, saya nggak punya bisa mewarisin apa-apa kecuali daripada ilmu. Amalkan doa-doa yang Bapak ajarkan, yang Bapak ajarkan. Mudah-mudahan kelak ketika dipanggil kami dan aku tinggalkan anak-anakku bisa mengamalkan. Itulah yang akan aku kerjakan nanti di alam kubur, di alam barzah, mengalir doanya. Kemudian yang ketiga, sedekah jariyatin, yaitu sedekah ya. Yang dari antara 3 tadi yang saya katakan, mungkin dari riwayat hadis Nabi bahwa kita semua bakal mati nih Bapak Ibu, kecuali yang 3 perkara. Makanya kalau kita sholat berjamaah di Masjid Istiqlal, ketika kita habis sholat berjamaah, ada tuh kotak putar, lotak, itu jangan dicuekin. Sudah pasti orang cuma satu harga kopi hitam 1 gelas saja, masa tidak bisa? Dan itu akan mampu menjadi invest nanti. Subhanallah, mampu menjadi invest di alam barzah kita yang dikatakan oleh Nabi sebagai sedekah jariyatin, sedekah jari artinya yang mengalir. Pak, tapi kan orang mati itu kan mati Pak. Udah mati sudah Pak. Mati itu jasadnya Bapak Ibu. Jasad boleh terbujur kaku dimakan belatung dan cacing menjadi tanah, tapi ruh kita hidup dan sampai nanti pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di yaumil mahsyar, yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala amal yang kita tidak lengkap,
manakala kita tidak mempunyai keimanan yang cukup, apa yang mampu kita persembahkan untuk menuju akhirat yang kekal selama-lamanya? Pertanyaannya sekarang, kita hidup di masa umat Nabi Muhammad berapa tahun? 63 tahun? 40 tahun? Malah terkadang-kadang Bapak Ibu umur 25 sudah terkontaminasi dengan berbagai penyakit. Saya lihat kalau nongkrong-nongkrong di warung kopi kadang-kadang umur 30 masih banyak sekali keluhan. Subhanallah, keluhan asam urat, darah tinggi, diabetes. Saya bilang, saya salah makan Pak. Jangan nyalain makanan jadinya. Salah makan. Ada yang makan bakwan 1, 2 kambuh asam lambung. Luar biasa kan? Artinya ketika manusia sudah diberikan nikmat sehat, sehat itu buat apa? Kita mutar di beberapa ruangan di rumah sakit, semua berjuang, ya, berpuluh-puluh manusia, semua berjuang ingin mendapatkan kesembuhan, ingin mendapatkan kesehatan. Namun setelah sehat, mau dibawa kemana kesehatan itu? Maka kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah. Kenapa kita cuma tadi itu bukan tujuan? Ada tujuan kita. Alhamdulillah minalik, ada tujuan. Makanya konsep saya selalu saya katakan dalam salah satu karya ilmiah saya, ya, bahwa hidup ini buat makan. Ketika sudah mendapatkan makan, jangan buat hidup lagi. Kalau hidup buat makan, makan buat hidup, hidup buat makan terus. Maaf saya mau, itu peliharaan di belakang rumah saya juga bisa, Pak. Sama. Kita tidak mau disampaikan dengan hal seperti itu. Artinya ketika kita sudah berusaha bekerja untuk mencari makan, kemudian bisa menghidupkan kita, setelah kita mendapatkan hidup, kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini akan dapat melaksanakan daripada momentum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, dalam pikiran kita akan mampu menjadikan perubahan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini pun harus lebih baik daripada tahun kemarin. Bulan ini pun harus lebih baik daripada bulan kemarin. Ini jangan-jangan ada kalender Islam tidak tahu sejarah Islam, ya. Luar biasa, sedikit-sedikitlah dipelajari, ya. Jangan sampai Januari, Februari, Maret, April hafal. Kemudian kalender Islam tidak tahu, ya. Ada kejadian apa di bulan Muharram ini? Salah satunya disampaikan oleh Bapak Cahyo kita bahwa Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dia bersujud karena saking sayangnya kepada Siti Hawa, saking sayangnya kepada istrinya, diberi suatu nikmat oleh Allah dalam surga. Silakan Adam, kamu minta apapun dalam surga kau nikmati. Akan tetapi aku wanti-wanti, aku berpesan kepada engkau Adam, jangan kau ambil apapun ini. Rupanya memang adatnya manusia lebih mementingkan cintanya terhadap istrinya, terhadap manusia, daripada cintanya terhadap Allah. Tergodalah Nabi Adam alaihissalam, dibujuk rayu oleh Siti Hawa, kemudian dimakanlah buah koli tersebut. Akhirnya, wahai Adam, keluar kau dari surga. Keluarlah dia. Sujud Nabi Adam, bahkan menurut setengah riwayat 40 tahun dia nunduk, tidak berani dia menghadap ke atas, tidak sanggup karena kesalahan. Nabi Adam menangis. Nabi Adam minta ampun kepada Allah, sebagaimana dikatakan Al-Quran, tersirat dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam apa katanya? Nabi Adam beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kami telah menzalimi, kami
kami, maka kami salah satu orang yang mendapatkan khasirin, orang-orang yang rugi ya Allah. Dalam riwayat lain, Nabi Adam itu menyebut nama Nabi Muhammad SAW baru dikabulkan. Apa kata Nabi? Ya Rabb, ini at-tawassul alaika bijai Muhammad. Aku menyebut nama Muhammad ya Allah agar doaku bisa diterima dan Engkau ampuni ya Allah. Allah balik bertanya, wahai Adam, dari mana ente tahu nama Muhammad? Muhammad kan belum lahir, kan? Belum lahir. Nabi Muhammad itu kan khataman nabiyyin, nabi terakhir. Mana kamu tahu Muhammad itu Muhammad? Ya Allah, kata Adam, ya Allah, semenjak kamu diciptakan dari tanah hitam yang legam, pada fakta firuh, dan kemudian Allah memasukkan roh ke dalam jasad kami, kemudian para fakta roksi, kemudian aku ketika kepalaku menenggakkan ke atas, aku lihat di tiang-tiang aras ada nama Muhammad berdampingan dengan namamu ya Allah. Makhluk apakah wahai Allah Muhammad itu? Kami belum tahu. Betul, Allah bertanya kepada Adam bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Karena Allah ingin menguji sosok Nabi Adam sejauh mana keimanannya. Sehingga singkat cerita Nabi Adam diampunilah dosa-dosa tersebut. Makanya sampai sekarang jika kita akan membaca doa, kita tawasul dulu. Kita mau minta sama Allah, kita tawasul, ya, tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Secara kaidah-kaidah usul fikih, secara adabul doa, doanya ditolak. Masih ada doa yang Allah, ya Allah langsung menyebutkan. Mudah-mudahan Allah Maha Rahman ya. Tapi berdasarkan daripada konsep beberapa hadis begitu. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam pun menyebut ketika mau berdoa kepada Allah meminta ampunan, beliau bertawasul dulu dengan atas nama Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam alaihissalam, nama Muhammad berdampingan dengan Engkau ya Allah. Saya yakin Muhammad itu makhluk yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Kami tidak tahu ya Allah, maka kami bertawasul kepadamu atas nama Muhammad. Terpanjang di tiang-tiang Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, Nabi Muhammad kan belum lahir. Mana mungkin? Bahkan menurut setengah riwayat, sebelum diciptakan Nabi Adam, 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan duluan. Ini luar biasa. Nabi terakhir, tapi penciptaannya sudah diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya momen hijrah 1446 Hijriah, kita benar-benar kita cermati, kita renungi, kita jadikan sadar untuk menjadikan perubahan kepada karakter kita, agar minimal anak keturunan kita mampu menjadi belahan hati buah jantung, penerus sejarah lanjut cerita bapaknya. Ya, kalau bapaknya nggak pinter ngaji, anaknya pinter ngaji, dah ngaji buat apaan sih yang dapat gaji? Dapat jujur. Ini saya jujur, saya selama ini jadi PNS, rezeki saya banyak di ngaji loh, jujur aja. Tanya Pak Haji Marwan, luar biasa itu janji Allah. Kan kadang-kadang belajar di pesantren cuma begitu aja sebenarnya. Cuma kadang-kadang ada yang mudah. Ya jujur aja, Mak ngomong kalau dikasih amplop saya tolak, buat apa amplop juga 1000 dapat 3, ya Pak Haji ya. Iya, kan yang penting isinya, ya enggak? Iya. Kalau amplop berapa, buat apa juga? Saya tolak benar. Bercanda Pak. Bercanda. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, bahwa yang kedua makna daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini membangun kebersamaan. Kata Imam Al-Ghazali tadi, bagaikan dua tangan yang saling tergantung. Yang kanan menerima gaji, yang kanan beli jam di mall, atau yang pakai juga tangan kiri juga. Nah, ada ini untuk tangan kiri. Jadi mohon izin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jari kita ini ada maknanya, Bu.
Bapak Ibu sekalian, jempol ini simbol pejabat. Pejabat ini jempol, makanya besar. Kalau yang namanya tugas kerjaan sudah dijempolin oleh pejabat, beres, bangganya minta ampun. Siapa pejabat? Gubernur, ya, lurah, presiden, semua kapolsek, ya, dan ramil, semua pejabat itu pejabat. Pokoknya kalau kerjaan sudah dijempolin sama pejabat, enak dah, kepikiran dulu. Saya juga kadang-kadang gitu. Kalau laporan kecamatan dijempolin pakai sekitar kecamatan, bang Benjol luar biasa. Itu pejabat, simbolnya pejabat. Pokoknya kerjaan kalau sudah dijempolin pejabat itu beres, ya. Kemudian yang kedua, ini namanya apa? Telunjuk ini adalah ibaratnya orang kaya. Telunjuk ini adalah syarat orang kaya. Orang kaya ini kalau sudah menunjuk, Pak Wartoyo itu masjid apa yang kurang selesai. Nah, jadi kan begitu. Coba kita orang miskin nunjuk, habis kita. Berani nunjuk juga mau gue loh. Supaya amat kan bisa begitu dia di jalan aja. Tapi kalau orang kaya sudah nunjuk selesai, butuh dana berapa nunjuk. Nah, kemudian jari tengah simbol TNI Polri, makanya di tengah netral ya, nggak kanan nggak kiri. Tapi ketika kanan kiri ada konflik, TNI Polri hadir bang. Biasanya begitu. Kalau kita ada di wilayah Pak, ada PMKS, hadir TNI Polri. Rame ya, ada orang gangguan jiwa susah dilerai, TNI Polri datang. Netral Pak, TNI Polri. Yang kedua, jari manis. Ini jari manis simbolnya anak muda. Makanya masa muda, masanya orang berapi-api ya. Nah, namanya juga manis. Pokoknya yang namanya anak muda udah pasti manis, cakep ya, anak muda. Ya bukan hati-hati, bukan kong, manis, punya energi yang kuat. Kemudian yang terakhir nih, jari kelingking. Kelingking ini ibu-ibu, ini simbol daripada perempuan. Ini biar kecil antep bu, antep. Simbolnya orang perempuan, biar kecil antep, fleksibel dia bisa masuk kemana-mana. Fleksibel, buat ngorek hidung bisa. Ada juga tetangga itu kadang-kadang ngorek-ngorek orang ayam monolog. Habis kalau pakai jempol begini bisa boros katanya. Jadi begitu. Jadi semuanya mempunyai makna. Tapi kadang-kadang ini tadi apa simbolnya? Kadang-kadang pejabat ini kadang-kadang kalau kita lagi adu main karet Pak, kalau kita sweet sama jari kelingking menangan mana Pak? Kelingking. Menangan kelingking. Bener tuh Pak. Artinya apa itu Pak? Pejabat kalah sama ibu. Bener tuh. Pejabat kalah sama ibu. Tidak berlaku ya. Oh gitu ya Pak ya. Tapi memang fakta ini begitu. Kemarin saya dengar di beberapa media, mungkin Pak Sekcam sering monitor di radio Sinta, karena ada lagi naik mobil, ada beberapa kejadian Pak ya, ketua KPU Pak ya. Itu pejabat kalahnya sama kelingking, habis dia. Siapa? Hasyim Asyari. Alhamdulillah ya. Jangan. Kemudian pejabat simbolnya jari telunjuk. Orang kaya. Orang kaya ini kalau sudah nunjuk apapun beres karena duitnya banyak. Tapi orang kaya ini jangan salah. Ketika diadu sama jari kelingking menangan mana? Menangan kaya. Kenapa menangan ibu ngaku ibu ya? Berarti ibu matre jangan. Gitu. Benar. Iya. Habis kalau ibu-ibu kalahnya cuma sama orang kaya. Emang bener bu. Gitu. Jangan gua gitu. Lumrah ya. Lumrah ya. Tata orang-orang dulu begitu bu. Orang-orang baru dulu nggak apa-apa, tampang cuman modal tampang nggak ini asal lebar nggak masalah, yang penting duitnya banyak. Berarti benar bu ya, berarti telunjuk bisa mengalahkan ya, dunia isinya begitu. Alhamdulillah ya.
Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, ya, karena dunia inilah kehidupan yang sementara. Mudah-mudahan di bulan dalam rangka peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah kita dapat mengambil suatu hikmah sekaligus pelajaran, sehingga bukan cuma karir kedudukan jabatan kita yang kemudian ke depan akan meningkat, tapi juga nilai prestasi anak keturunan kita mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ini sudah tersirat dan tersurat dalam hadisnya Nabi, Bapak. Kalau cuma bulan surah, bulan yang mistis itu kan cuma katanya, ya kan? Bicara hukum itu bicara data, fakta dan realita, ya nggak Pak Haji Maulullah? Ini ada hadisnya. Makanya berapa tahun yang silam Kecamatan Pademangan santunan anak yatim, Pak. Makanya santunan anak yatim itu ada bulan Muharram, itu ada lebaran orang yatim, itu benar. Karena siapa orang yang memberikan santunan pada anak yatim di tanggal 10 Muharram, maka dia akan diangkat derajatnya selama 1 tahun. Nah, gampang ini derajat si Adam kita itu, tapi yang derajat itu yang kadang-kadang. Makanya kita yuk sering baca buku, kita baca-baca, mudah-mudahan di bulan Muharram itu kita ambil hikmahnya, ya. Jangan sampai kita tertidur kemudian habis usia kita ketika kita sakit dipanggil oleh Allah tidak punya persiapan apapun, rugi kita. Makan buat hidup, hidup buat ibadah. Jangan makan buat hidup, hidup buat hidup lagi. Itu terus yang terkuak dalam hati kita, rugi kita. Karena akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan dalam momentum peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah itu sedikit materi dapat mampu membekali sehingga pelaksanaan daripada kegiatan peringatan 1 Muharram ini membuahkan hasil ketika setelah meninggalkan daripada ruangan ini. Amin. Amin. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan peringatan 1 Muharram, alangkah lebih afdalnya. Ini waktunya masih lama ya, mohon izin. Sebenarnya kita membacakan tahlil dulu sebagaimana di rumah ya biasanya, atau di warga biasanya ditahlil dulu atau bagaimana. Tapi pada prinsipnya mudah-mudahan kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini dalam makna bulan Muharram 1446 Hijriah itu mempunyai makna dapat meningkatkan prestasi kebaikan kita dari hal yang buruk ke hal yang baik. Dari yang tadinya belum sholat sekarang sholat ya, nah, sampai nggak sholat ya, sholat sebelum disolatkan ya. Sholat itu perintahkan begitu ya. Kalau nggak mampu berdiri duduk, kalau nggak duduk tidur, kalau nggak bisa tidur ya pakai isyarat. Kalau sudah pakai isyarat ya udah dibawa aja ke masjid tawakal, disolatin kan begitu. Betapa pentingnya ya. Dan itu ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin terbaik di kecamatan ini, baik itu menjelang purna bakti maupun purna tugas maupun akan melangkahkan menuju jenjang karir berikutnya, kita doa mudah-mudahan di akhir purnanya dia mendapatkan husnul khatimah, akhir purna tugas yang baik. Demikian juga kita doakan kepada Bapak Camat yang mungkin beberapa bulan atau tahun ke depan beliau pun akan hijrah. Ya. Hijrahnya bukan dari Mekah ke Madinah, dari Jakarta ke Cirebon. Harapannya sama, mudah-mudahan akan mampu menjadikan perubahan dalam hidup dan kehidupannya, menjadi Bupati Cirebon. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil niyatil qabulul wal ijabah. Wa li hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wujud khususan hajat Kecamatan Pademangan wa maksudihim wa bisihah wal quwwah wal barakah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu, mohon kita aminkan doa kita, mudah-mudahan dalam pelaksanaan Natal Muharram pada tahun ini kita akan mendapatkan suatu hal yang lebih baik kita. Kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan kita ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha kasih-Mu tak pernah pilih-pilih kasih ya Allah. Demikian juga Maha Penyayang tak pernah pilih-pilih kasih sayang. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya Allah, kami bermunajat ke hadirat-Mu ya Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bertawasul, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin terbaik kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat terbaik kami ya Allah, sebagaimana Engkau mengampuni para nabi terdahulu di bulan Muharram ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah momentum peristiwa bersejarah kenabian yang hijrah dari Mekah menuju Al-Mukarramah, menuju Mekah Al-Munawwarah ya Allah, sebagai pelajaran buat kami ya Allah, agar kami selalu meneladani ya Allah, meneladani perjuangan-Mu ya Allah. Berikanlah perubahan kepada diri kami, berikanlah perubahan kepada jasad dan ruh kami ya Allah, agar kami hadir menghadap-Mu dengan keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.